Sejak Adam Allah ciptakan sampai terjadi kiamat, tidak ada fitnah yang bisa mengalahkan lebih besar fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih berat daripada fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih hebat melebihi fitnahnya Dajjal. Bayangkan betapa berbahayanya fitnah Dajjal ini. Hai orang-orang Kristen yang kalian sembah selama ini adalah saya. Hai orang-orang Islam yang kalian sembah selama ini adalah saya. Sekarang saya telah hadir sujud. Seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah ke muka bumi ini pasti memperingatkan kaum mereka tentang siapa Dajjal dan bahaya Dajjal. Setiap nabi, ratusan ribu jumlahnya nabi dan rasul Allah utus ke muka bumi ini pasti bercerita tentang Dajjal. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sejak Adam Allah ciptakan sampai terjadi kiamat, tidak ada fitnah yang bisa mengalahkan lebih besar fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih berat daripada fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih hebat melebihi fitnahnya Dajjal. Di hadis yang lain Nabi bersabda, seandainya dikumpulkan semua bencana, petaka, fitnah yang ada di muka bumi ini, sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, disatukan semuanya, lalu diletakkan di satu timbangan fitnah-fitnah tersebut, lalu Dajjal muncul dengan membawa fitnahnya tersendiri, diadu mana yang lebih berat. Maka kata Rasulullah, lebih berat dan lebih hebat fitnah Dajjal dibandingkan seluruh fitnah yang pernah terjadi sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat. Bayangkan betapa berbahayanya fitnah Dajjal ini. Sebab apa? Fitnah Dajjal ini akan mengantarkan manusia yang terfitnah masuk neraka jahanam, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Sebab Dajjal akan mengklaim dirinya lah Tuhan yang selama ini disembah. Hai orang-orang Kristen yang kalian sembah selama ini adalah saya. Hai orang-orang Islam yang kalian sembah selama ini adalah saya. Sekarang saya telah hadir sujud. Dan Dajjal mampu membuktikan apapun yang diminta oleh manusia. Kalau kamu memang Tuhan, sanggup gak kamu melakukan ini? Oke, kata Dajjal. Kalau saya lakukan, kamu beriman? Saya beriman. Maka Dajjal pun melakukannya. Ada yang masih belum beriman. Saya baru beriman kepada kamu. Apabila kamu bisa begini-begini, dia pun melakukannya. Maka orang ini pun beriman. Murtad dia dan kafir kepada Allah. Dia pun sujud kepada Dajjal. Apapun yang diminta manusia, Dajjal bisa melakukannya. Makanya kata Rasulullah, fitnah terberat di muka bumi adalah kemunculan Dajjal. Arti Dajjal itu apa? Dajjal itu artinya adalah sang maha pembohong, sang maha pendusta. Itu arti Dajjal. Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal kata Rasulullah adalah seorang lelaki dari keturunan Nabi Adam. Berarti Dajjal bukan simbol, Dajjal bukan sebuah negara, Dajjal bukan tidak bisa diartikan dengan artian yang lain. Dajjal itu adalah seorang lelaki, tubuhnya sedikit lebih pendek daripada tubuh-tubuh kalian, tapi full daging, gompal dan kuat sekali. Bahu kanan dengan bahu kirinya saling berjauhan, dadanya lebar, dan itu sekel full daging. Rambutnya keribu. Sementara di antara kedua alisnya hanya orang-orang beriman yang sanggup membaca, walaupun dia tidak pandai membaca, tapi Allah izinkan saat itu dia bisa melihat kafaro, kafir, di antara kedua alisnya. Tapi sudahlah bentuknya jelek, dia kemana pergi selalu didampingi oleh wanita-wanita tercantik. Dan dia bisa berpindah dari satu kota ke kota yang lain hanya hitungan detik tanpa alat.
dan dia mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan yang belum pernah ada manusia di muka bumi ini, bahkan teknologi mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan, sayalah Tuhan kamu. Siapapun yang berjumpa dengan Dajjal pasti akan hilang iman di dadanya, dia kafir kepada Allah dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Makanya Nabi mengharamkan, jangan kamu pernah bertemu dengan Dajjal, jangan kamu pernah berjumpa dengan Dajjal. Kalau kamu dengar Dajjal masuk kotamu, larilah dari Dajjal, sembunyilah kamu ke dalam rumah. Perintah Nabi adalah ke dalam rumah. Jangan lari dalam masjid, masuk ke dalam gua, tidak boleh. Masuknya ke dalam rumah, tutup pintu rumahmu kuat-kuat, tutup jendelamu rapat-rapat, baca surat Al-Kahfi dalam rumah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wanita-wanita kamu, pastikan mereka semua sudah di dalam rumah. Ikat tangan mereka, ikat kaki mereka, karena mereka yang paling lemah saat itu. Jadi yang wanita diperintahkan oleh Allah SWT, para wanita, mak-mak, anak-anak, istri-istri kita, menantu-menantu perempuan kita, saudari-saudari kita, nenek-nenek kita, masukkan ke dalam rumah, ikat tangan mereka, ikat kaki mereka. Selama Dajjal masih ada di negeri, di kota kita itu, jangan biarkan ada pintu yang terbuka, jangan biarkan ada wanita yang lepas dari ikatannya. Baca surah Al-Kahfi di dalam rumah itu. Siapa yang melakukan itu dia selamat, yang tidak melakukan itu dia akan celaka. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal ini memang satu orang, tetapi kemampuannya adalah seluruh setan dari bangsa jin di muka bumi ini tunduk kepada Dajjal. Bisa bayangkan kemampuan Dajjal? Setan seluruhnya satu bumi ini, mau setan di Eropa, setan di Afrika, setan di darat, setan di langit, semuanya tunduk pada perintah Dajjal. Padahal Dajjal ini adalah seorang manusia, satu orang saja, cuma seluruh kekuatan gaib tunduk pada Dajjal. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa membayangkan kesaktian apa yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal. Nabi berkata, tidak akan ada seorang pun di antara kamu sanggup melawan Dajjal. Tak akan ada. Nanti akan ada seorang lelaki yang merasa sangat percaya diri, imannya sudah sangat kuat, tidak mungkin dia akan murtad bila dia berjumpa dengan Dajjal. Saat Dajjal masuk ke kotanya, dia ingin berdebat dan menantang Dajjal. Laki-laki ini pun keluar. Tapi ketika dia melihat Dajjal, Dajjal melihatnya. Fitnah yang ada pada Dajjal, kekuatan yang ada pada Dajjal menyebabkan iman di dalam dadanya keluar dari dadanya, dari hatinya. Dia pun kafir kepada Allah, dia pun sujud menyembah Dajjal. Padahal tadi dia merasa imannya sangat kuat. Walaupun Dajjal sudah keluar meninggalkan kotanya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Maka dia menjadi ahli neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Makanya Nabi mengharamkan, jangan kamu jumpa dengan Dajjal. Dan apa kata Rasulullah? Kalau saya hidup saat Dajjal itu keluar, saya yang akan langsung menghadapi Dajjal demi melindungi kalian. Tapi ketika Dajjal muncul sampai ke kota kamu, saya sudah meninggal, saya sudah tidak ada. Setiap kamu harus melindungi dirinya masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Hadis tentang Dajjal ini sampai ke tingkat mutawatir. Apa mutawatir? Di atas sahih. Kita selama ini dengar kalau hadis sahih berarti sudah kuat. Sementara hadis mutawatir di atas sahih. Ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan hadis tentang Dajjal mutawatir. Ijma' seluruh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mengingkari kehadiran dan kedatangan Dajjal, kafir dia kepada Allah, batal syahadatnya, gugur imannya, walaupun dia masih sholat tidak diterima oleh Allah, dan dia akan kekal di neraka. Kalau ada yang menolak kemunculan Dajjal, oke, berarti kedatangan Dajjal wajib diimani. Nah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita sudah tahu, kita ingin merinci sedikit apa sih kemampuan Dajjal. Kemampuan Dajjal seperti yang saya katakan tadi, karena dia didukung oleh setan-setan dari bangsa gaib, setan-setan dari bangsa jin, maka Dajjal melakukan berbagai macam sihir yang mengerikan.
Hebatnya adalah Dajjal mampu mengendalikan langit. Dalam artian bumi sudah lama tidak disembur oleh hujan. Menjelang Dajjal keluar, sudah lama tidak disirami hujan. Bumi ini panas. Tanam-tanaman di mana banyak-banyak yang mati. Hewan ternak banyak yang mati. Orang-orang kelaparan. Dajjal datang membawa gulungan makanan. Yang beriman kepada saya, silakan saya bawa makanan. Kalian perlu berapa, ambil. Dan orang ketika lapar, mereka mau mengorbankan apapun demi bisa dapat makan. Betul Pak? Sementara Dajjal datang membawa gunungan makanan. Entah dari mana dia dapat makanan itu. Dan dia tawarkan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan mau sujud kepadanya, ambil makanan itu. Dan Dajjal dari tangan kanannya mengeluarkan api yang sangat besar bagi hutan yang terbakar. Lalu dari tangan kirinya dia mengeluarkan air yang sangat banyak dan bening, air yang sejuk dan bisa mengisi sungai-sungai. Lalu apa katanya? Yang beriman kepada saya, silahkan minumlah air yang keluar dari tangan saya. Yang tidak beriman, masuklah ke dalam api neraka saya. Saya adalah Tuhan. Sementara banyak manusia, kata Rasulullah, 2/3 manusia di bumi ini akan beriman kepada Dajjal. 2/3 jumlah manusia yang ada di bumi beriman kepada Dajjal. Tak terkira banyaknya itu. Adapun umatku, orang-orang yang malas ngaji, orang-orang yang rajin dosa maksiat, orang-orang yang jauh dari masjid, orang-orang yang anti ulama, orang-orang munafik, umatku yang suka buat dosa-dosa, mereka jumlahnya 1/3 nanti akan kafir kepada Allah, beriman kepada Dajjal. 1/3 umat Nabi Muhammad kafir, dan yang paling banyak kafir dan murtad dari umatku adalah kaum wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.